Pemirsa, melihat situasi politik, hukum yang belakangan memanas dan bahkan menimbulkan kerusuhan, perlulah kita berbincang-bincang dengan sahabat saya yang lain lagi pada sore ini. Sahabat saya ini adalah Menko dari Kabinet Kerja sekarang ini, dan beliau orang yang sering jadi newsmaker. Mari kita jalan. Pemirsa, seperti saya janjikan tadi, bahwa kita sore ini akan berbincang-bincang dengan sahabat lama saya, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam yang sering menjadi newsmaker di Republik ini. Dan dalam situasi ramainya soal politik, hukum, yang kemudian bersambung menjadi kerusuhan, paling layaklah kalau kita dengar dari Pak Menko Polhukam apa sesungguhnya yang terjadi sekarang. Gimana Bang? Selamat datang. Ini tempat tinggal saya, tempat ini rumah negara. Tapi asri. Asri ya. Ada burung lagi. Ada burung banyak ya. Ini kita rindukan Pak. Iya. Gimana Bang? Ya itu tadi Pak. Ini gimana? Ini kan agak mencekam juga. Kemarin itu orang tidak berani keluar. Ya. Ini katanya akan demo lagi pada pekan depan. Ya. Bahkan puncaknya tanggal 20 atau mungkin juga 28. Ya. Dan ini juga akan menyebabkan bisa ekonomi stuck. Persoalannya memang berawal dari undang-undang Cipta Kerja. Kenapa? Ya. Karena investasi di Indonesia itu nggak ada yang nggak ngeluh. Ya. Nggak aja orang luar, orang dalam juga. Bahkan lebih baik apatis, lebih baik enggak katanya. Untung melonggaruan, tapi pusing duluan. Nah, tapi kan terakhir ini yang jadi masalah undang-undang yang menyangkut ketenaga kerjaan. Reaksi datang dari buruh. Mereka merasa ini hanya mengistimewakan investor, tapi tidak mengejampingkan mereka dari pasal-pasal yang terbit. Nah, tapi ada kelemahan kalau saya lihat Pak. Itu bisa dijelasin sebetulnya lebih clear kalau saja tidak terjadi seolah-olah buru-buru. Ya. Artinya sampai minggu malam itu saya dengan ada pimpinan DPR malah yang belum tahu bahwa besok itu akan paripurna, pada Senin paripurna. Ini bagaimana Pak Menko menanggapi? Ya, kalau mau dikatakan agak disayangkan ya mungkin saja ya. Saya maklum gitu. Masyarakat itu akan menyayangkan. Atau kalau masyarakat menyayangkan itu ya saya maklum karena memang waktu itu kan cepat sekali. Tapi kalau secara umum mau dikatakan buru-buru tidak juga, karena RUU ini kan sebenarnya sudah menjadi kampanye Pak Jokowi sebelum terpilih.
pada waktu pelantikan Sumpah Presiden juga menyinggung itu, kita akan mempercepat investasi dan sudah lama sebenarnya. Dan misalnya kalau dikatakan buruh itu tidak didengar, itu tidak benar juga, karena Presiden sudah beberapa kali memanggil mereka. Bahkan ketemu pribadi Iya, di istana. di kantor saya itu ada 2 kelompok yang datang, satu yang dipimpin oleh Said Iqbal dan Andi Gani, lalu ada yang dibawa oleh Yoris gitu. Yang satu setuju, yang Said Iqbal ini tidak setuju, tapi masukannya 13 butir dalam sebuah buku gitu kita olah. Jadi sampai ketemu di kantor saya itu 3 kali mendiskusikan itu. Kemudian sudah itu untuk pertemuan teknisnya dibentuk tim di kantor Menteri Tenaga Kerja. Nah, di kantor Menteri Tenaga Kerja itu sampai 63 kali kalau didaftar rapat itu, membahas itu. Memang ya tidak 100% ya dari setiap konsep itu lalu disetujui, tapi bahwa itu ditampung, dicari jalan tengah gitu, itu sudah dilakukan sebenarnya. Nah, kalau sidang yang dipercepat di DPR tentu itu wewenangnya DPR ya. Meskipun saya memaklumi masyarakat kemudian kenapa buru-buru begitu gitu. Tapi biar DPR lah yang menjawab itu. Iya, soal undang-undang tenaga kerja ini kalau saya amati dari dulu itu terlalu terlalu berat ke buruh. Memang itu dilahirkan undang-undang yang lama itu ketika reformasi. Iya, ya betul. Tapi sekarang memang agak kedesak buruh ini. Ya. Dengan misalnya kita dulu ya kalau saya jadi pimpinan ada karyawan baru masuk, saya kasih percobaan 3 bulan. Ya. Tidak lolos, Keluar. saya tambah 3 bulan lagi. Lah, nggak lolos juga saya nggak boleh nambah lagi karena hanya 2 kali. Ya. Nah, sekarang kan itu nggak ada batasnya. Ya. Tergantung. Lah yang ditakutkan buruh kan ini bisa seumur hidup saya kontrak. Ya. Akibatnya kan fasilitas kesehatan, fasilitas yang diterima karyawan mereka nggak terima. Ya. Kan itu salah satu intinya. Ya. Kalau saya tidak kuah materi, saya tidak meneliti satu persatu ya, tetapi secara umum gitu, secara umum saya mengikuti pembahasan itu di kabinet. Sebenarnya ini pro buruh juga. Misalnya tentang PHK gitu. Kan dulu PHK dengan pesangon 32 kali. Nah, itu dulu hanya 7% yang melaksanakan itu pun tidak penuh. Orang kalau sudah PHK biasanya sudah kami tidak punya uang, kamu bayar apa? Nah, sekarang jaminannya ada. Pokoknya sekarang PHK itu kalau belum diputus oleh pengadilan industrial itu ya bayar dulu. Nah, dan itu pesangonnya 19 kali ditambah 6 yang dari pemerintah. Itu kan satu hal yang baru juga, meskipun kelihatannya turun tapi jaminan hukumnya lebih ada gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang 19 itu pengusaha juga tidak ada yang bandel lah, tidak mau mematuhi yang 19. Kan dulu itu ada 32 itu katanya banyak yang tidak patuhi. Walaupun banyak juga yang patuhi, Pak. Ya. Terus kalau yang 19 ini juga tidak mematuhi. Kan ada, sekarang kan dimasukkan ke ancaman pidana sepertinya itu kan. Kalau Anda tidak bayar ini dipidanakan, dilaporkan oleh buruh sebagai tindak pidana pada akhirnya. Meskipun itu dasarnya perdata, tetapi keengganan untuk memenuhi itu lalu dianggap sebuah tindak kriminal. Kan bisa dilaporkan. Kalau dulu kan tidak bisa kita gitu. Perusahaan sudah bilang, wah saya PHK justru karena tidak bisa bayar, lalu tidak bayar betul. Kalau sekarang PHK tidak bayar, dibawa ke pengadilan gitu, dituntut ke pengadilan sebagai sebuah pengingkaran janji terhadap kewajiban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Baik Pak, sekarang di luar buruh, yang di masyarakat juga kan lingkungan.
Ya. Jadi dibilang nggak bersahabat dengan lingkungan. Misalnya dulu ada AMDAL, sekarang AMDALnya dihilangkan. Ya. Ya walaupun dulu juga ada keluhan, terlalu banyak perizinan. Betul. Termasuk AMDAL itu salah satu ya susah. Untuk melindungi ya. Belum lagi nanti ada SNI lah, ada apalah dari produknya. Ini kan memang membebani pengusaha yang bikin orang takut. Jadi tujuan pemerintah kan sesungguhnya agar orang tidak takut, lapangan kerja jadi terbuka, orang banyak yang invest, sehingga buruh juga tertampung. Ya. Tujuan jangka panjangnya begitu. Tapi ini katanya nanti juga bisa diprotes oleh internasional soal lingkungan ini. Ya, saya mendengar juga, tapi waktu itu saya ngikuti juga tuh diskusi-diskusinya. Waktu itu cerita misalnya Presiden Jokowi itu kalau mau investasi di Uni Emirat Arab, itu kan sebentar sekali, bisa 2 jam udah selesai gitu. Kata Presiden, saya punya buktinya, kata Presiden, jam 10 saya datang, jam 12 semua sudah beres. Lakukan. Nah di Indonesia lama sekali, terutama di AMDAL itu kadangkala perlu syarat ini syarat itu, sesudah itu masih harus ini gitu, berbulan-bulan. Nah sehingga pada waktu itu lalu disederhanakan. Nah kalau itu memang kemudian dianggap wah itu tidak bagus misalnya, nanti kita olah lagi, kan masih ada Mahkamah Konstitusi bisa menilai itu, atau pada implementasinya atau penuangannya di dalam peraturan pemerintah atau di dalam Perpres itu kan masih ada peraturan pemerintah 399 pasal itu harus diturun dalam peraturan pemerintah, sekian harus dalam Perpres, sekian harus di dalam keputusan menteri masing-masing, sekian perkada gitu, nanti bisa diatur di situ. Tetapi kalau enggak, kalau memang sulit diakomodasi di situ kan bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi nantinya. Mahkamah Konstitusi bisa menyatakan itu konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, itu bisa, sudah biasa melakukan itu kan Mahkamah Konstitusi kita. Tapi ya ada lagi yang bilang bahwa di Undang-Undang Omnibus ini Mahkamah Konstitusi pun tidak keputusannya tidak sesuatu yang wajib dilaksanakan. Tidak eksekutorial katanya. Iya. Tidak begini. Kalau dulu itu dimulai dari diskusi, Mahkamah Konstitusi itu tumpul karena tidak punya lembaga eksekutorial. Beda dengan pengadilan umum, ada yang mengeksekusi pengadilan negeri, kejaksaan. Tapi begini, Mahkamah Konstitusi kalau menguji undang-undang itu kan memang tidak perlu eksekutor. Karena sama dengan undang-undang kan, siapa eksekutor undang-undang kan tidak ada. Karena itu peraturan yang bersifat abstrak. Begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan masuk di dalam berita negara itu mengikat, kan gitu. Dan selama ini jalan, nampaknya meskipun ada beberapa yang dikeluhkan, tapi selama ini putusan Mahkamah Konstitusi itu seluruhnya begitu masuk lembaran negara, kalau tidak dilaksanakan batal juga. Gitu. Kalau nggak dilaksanakan? Iya kan, kalau sudah menyangkut uji materi itu kan itu setara dengan undang-undang. Jadi wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Dan siapa yang melanggar bisa dibawa ke pengadilan juga, berarti karena melanggar undang-undang kan begitu. Baik Pak, sekarang lepas dari isinya, ya sampai kemarin itu perdebatan atau kontroversi di publik soal naskah, ada 4 versi. Ya. Ini yang beredar, dan kemudian yang semalam juga jadi perbincangan. Dan kemudian naskah yang betul-betul final sampai kemarin DPR sendiri belum terima. Ya. Dan sehingga ada tuduhan yang diajukan ke Presiden berbeda dengan yang diputuskan di paripurna. Jadi begini, itu di meja saya di sana tuh sudah ada naskah 6 versi. 6 versi. 6 versi. Saya mulai dari yang di eksekutif dulu. Di eksekutif sendiri itu saya punya 4 itu di meja saya itu. Kenapa? Karena memang semula itu undang-undangnya kan ya 900 sekian lah, 970 atau berapa. Sesudah beredar di masyarakat, diprotes, berubah menjadi menebal. Diprotes lagi, berubah lagi gitu. Sehingga yang versi pemerintah pun itu sudah beberapa kali karena diubah sebelum masuk ke DPR.
Nah, sesudah masuk ke DPR kan juga ada berubah, pasal 170 diubah, pasal ini diubah, terus berubah-ubah terus. Tapi panjang. Nah, memang yang agak serius bagi saya yang harus dijawab DPR itu, sesudah Palu diketok, itu apa benar sudah berubah atau hanya soal teknis? Yang saya dengar itu tidak berubah. Jadi semula dicetak dengan font tertentu yang lebih besar, dengan spasi lebih besar menjadi 1035. Tapi sesudah fontnya dikecilkan menjadi 812 halaman. Nah, benar apa tidak? Nanti kan bisa dicocokkan saja, kan mestinya ada dokumen untuk mencocokkan itu. Nah, kalau terpaksa juga itu misalnya benar terjadi itu kan berarti cacat formal. Kalau cacat formal itu Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan. Dan Mahkamah Konstitusi waktu zaman saya pernah membatalkan seluruh undang-undang Badan Hukum Pendidikan itu waktu itu hanya diuji 3 pasal. Tapi karena formalitasnya salah, kemudian ada jantungnya juga kena, kita batalkan semua satu undang-undang Badan Hukum Pendidikan itu. Zaman Pak Jimli juga begitu kan, undang-undang KKR dibatalkan gitu. Nah, itu bisa saja Mahkamah Konstitusi melakukan itu. Nah, oleh sebab itu ini DPR DPR lah yang harus menjelaskan itu ya. DPR yang harus menjelaskan sesudah ketok Palu itu apa yang terjadi. Itu kan sudah di luar pemerintah gitu. Baik Pak, tapi sekarang reaksi dari publik kan Bapak juga udah lihat sendiri di laporan televisi juga kelihatan demo yang begitu masif. Setelah 411 212 mungkin ini yang masif terjadi lagi. Dan kemudian juga terjadi kerusuhan. Ya. Nah, ini Bapak melihat ini bagaimana? Ya begini ya, sebenarnya sebelum peristiwa itu terjadi, aksi-aksi itu terjadi, kita udah mendapat gambaran apa yang akan terjadi dari intelijen itu. Kita dapat laporan akan terjadi ini, terjadi itu, ada pertemuan si A, si B di sini bilang begini, ini saksinya, ini buktinya, sehingga kita sudah tahu ini akan ada kerusuhan. Oleh sebab itu yang harus diantisipasi itu kerusuhannya. Dan sudah diantisipasi masih terjadi juga, dan itu bukan dibuat-buat. Misalnya seperti yang di mana itu di dekat HI itu ada di dekat Sarina itu ada 2 kan yang terbakar, ada pos polisi terbakar dan sebagainya. Sehingga kita lalu pada waktu itu sudah mengatakan kita bedakan nih orang yang aksi unjuk rasa, yang murni. Yang murni. Iya, yang murni itu kan ada aturannya. Aturannya ada penanggung jawabnya, rutenya udah ditentukan, jamnya ditentukan, kan gitu. Nah, yang rusuh-rusuh ini pasti melakukan hal-hal di luar itu. Itulah yang kemudian ditanggapi. Ada yang bawa golok, ada yang melempar mobil dinas itu. Pokoknya kalau bukan mobil swasta itu lewat dilempar. Termasuk meskipun tidak tersiarkan misalnya, Sesmin saya itu, Sesminko Tri Suwandono itu mobilnya dilempar, batu hancur kacanya, sopirnya kena gitu. Memang ada perusuh-perusuh gitu, itu yang ditangkap, dan kita sudah tahu, sudah mengantisipasi di sebelah sana dan seterusnya. Oleh sebab itu kemudian banyak yang ditangkap. Nah, itu di hulu Bang, yang melakukan tindakan lapangan, dan polanya sama seperti yang di Jogja itu. Jogja yang selama ini dikenal aman misalnya ya, itu polanya sama dengan yang terjadi di sini, yang terjadi di Semarang, coret-coret tembok gitu, lalu melakukan kerusuhan. Sesudah ditangkap apa yang dilakukan, apa yang didemo tidak tahu gitu. Nah, itu kan pasti ada otaknya, ada yang memodali juga, ada yang bayar juga, ada yang menginstruksikan juga. Nah, orang-orang yang ditangkap-tangkap ini gitu, seperti nanti akan terlihat di proses pengadilan, dia ini yang melakukan itu. Tapi sekarang saya tidak katakan siapa melakukan apa dan di mana, biar pengadilan nanti agar terbukti. Dia kan tidak bisa mengelak juga kalau itu nanti sudah langsung ke pengadilan. Ini yang dinamakan atau yang ramai juga diperbincangkan, ada kelompok anarko. Anarko. Ini ya Pak? Iya.
Menko maksud? Ada anarko, ada juga yang tidak anarko gitu. Memang ada orang-orang yang sengaja memang mau buat kerusuhan tapi tidak dalam kelompok anarko. Kalau kelompok anarko itu ya banyak juga dan itu banyak dipakai gitu. Tapi kan bukan hanya itu. Anarko itu biasanya ciri-cirinya kan yang sering anak-anak muda, anak sekolah dan sebagainya itu dimasukkan dalam kelompok itu. Tetapi ada memang sengaja yang digalang, disuruh masuk nyusup lalu memprovokasi, kamu masuk dari sana, kamu mancing ini dan sebagainya. Itu semua sudah kita punya. Tentu tidak semua, kita punya banyak gitu, sehingga gampang anunya gitu, membaca pemetaannya tuh gampang gitu. Terus setelah memang terjadi itu yang ya banyak publik juga menduga kelompok anarko, bukan kelompok yang demo murninya, bukan buruhnya, bukan kelompok 212 juga, tapi kelompok lain yang datang belakangan. Ini buntutnya ada penangkapan 8 orang tokoh kami. Iya. Apakah ini berhubungan? Iya, punya hubungan dengan gerakan-gerakan tindak kekerasan di dalam demo itu. Cuma kita kita tidak mengkaitkan dengan kami, tidak mengaitkan dengan partai. Bahwa kemudian nanti mungkin ada orang partai yang kemudian ditangkap, tapi kita tidak nyebut partainya. Nanti yang ditunjukkan di pengadilan adalah tindak pidananya, yang terbukti apa yang dilakukan oleh dia gitu. Kita tidak nyebut partainya. Oleh sebab itu ketika kemarin Partai Demokrat misalnya dengan merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu. Pemerintah katakan orang mungkin ya ada orang yang nanti ditangkap itu orang dekat dengan Pak SBY. Tetapi kita tidak mengatakan tuh disuruh Pak SBY, hanya dekat dengan Pak SBY, dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya. Masa mau dibilang saya dekat dengan Pak SBY, dengan saya gitu, mungkin dekat dengan Bakar nih, nanti lihat aja gitu. Itu karena orangnya, bukan karena kedekatannya dengan siapa gitu. Karena tindak pidananya nanti akan dibuktikan di pengadilan. Ya gitu. Tapi sekarang memang tudingan larinya ke Pak SBY, sehingga Pak SBY pun bereaksi kan. Iya. Partainya pun bereaksi kan? Iya, tapi pemerintah kan tidak ikut-ikut bahwa itu Pak SBY yang melakukan. Kalau sesudah saya jawab bahwa pemerintah tidak pernah sekalipun mengatakan itu, coba buktikan. Lalu ada yang menunjukkan, yang mengait-ngaitkan peristiwa itu dengan Pak SBY kan sebuah akun Twitter perempuan itu. Saya buka, oh iya, memang dia yang mulai bilang Pak SBY ini yang menjadi otaknya Pak SBY yang menunggangi. Itu bukan pemerintah. Lalu ada yang mengatakan begitu. Kenapa pemerintah kok diem aja melihat itu? Lah itu kan delik aduan. Kalau yang begitu ditangani oleh pemerintah, orang tiap hari nyaci maki Pak Jokowi banyak, orang tiap hari nyaci maki saya banyak, tidak diapa-apain juga. Kalau saya tidak ngadu, Pak Jokowi tidak ngadu. Kalau Pak SBY mau itu ditangani, diadukan aja, akun itu kan ada. Gitu. Saya baru mengikuti akun itu kemarin sore. Oh iya nih orang, wah buruk sekali kok di mata dia Pak SBY dari seluruh anunya itu gitu. Pemerintah tidak pernah berpikir itu gitu. Terus ada lagi tuduhan ini Cendana dan Cikeas. Ya itulah, kita kan tidak ke situ, kita ke tindak pidananya aja. Kita kembali kepada barang siapa melakukan ini barang siapa. Kita tidak bicara partai atau organisasi atau apa gitu. Enggak. Kita enggak melakukan itu. Ya kalau ada orang yang menggalang orang sebanyak itu ya siapapun dia. Taruh tadi Bapak belum sebut. Tapi ini bukan duit kecil. Ya. Sekian banyak orang kita gerakkan. Bisa ratusan miliar juga keluar. Iya, tapi kita kan tidak bisa nuduh uangnya dari mana gitu. Tetapi pokoknya yang kita temukan itu ada orang, kamu melakukan ini, nih 500 juta, nih kita punya yang seperti itu. Tapi kan tidak sampai mira-miranya yang kita punya buktinya itu. Kita tidak tahu semua. Tapi itu sudah ada bahwa yang membiayai
ini kelasnya 500 juta, ini kelasnya 25 juta, itu kita punya gitu. Melakukan apa, di mana, dan saksinya siapa gitu. Itu, nah yang ditangkap-tangkap di tingkat bawah ini nanti akan bicara dia. Gitu. Bagaimana Bapak melihat minggu-minggu depan? Nah, Apakah akan lebih buruk situasinya atau akan lebih aman? akan lebih aman, tetapi demo-demo itu akan terus berlangsung menurut hitungan intelijen per hari. Bahkan hari ini tadi ada laporan di beberapa tempat gitu. Cuma itu sudah akan jauh lebih menurun dari yang terjadi di tanggal 8 gitu ya. Yang tanggal 13 itu yang katanya besar sekali, itu cuma 5.700 gitu ya, dari berbagai tempat. Dari mana kita tahu ngitungnya? Dari drone. Kita kan making drone, drone itu kan ngitung tuh. Di daerah sini ada sekian, daerah ini sekian, daerah ini sekian jumlah, oh iya gitu. Lebih banyak yang jaga daripada itu, daripada demonstrannya gitu. Kita kan nurunkan 28.000 aparat untuk menjaga setiap sudut itu. Ternyata yang datang cuma 5.700 atau 7.000-an lah kalau ditambah yang malam yang ribut-ribut itu. Baik Pak Menko, saya kira ada di ujungnya. Cuma ada titipan nih. Apa titipannya? Dia bilang bagaimana dengan kebakaran Kejaksaan Agung? Siapa Kebakaran? sebetulnya yang dulu? Kebakaran Kejaksaan Agung tuh kalau dari aspek pidana kan ada beberapa segi dikaitkan. Pertama, ada yang mengatakan itu terkait dengan perkara Joko Chandra. Joko Chandra kan jalan sekarang. Joko Chandra jalan, Pinaki jalan. Joko Chandra itu di kepolisian sudah ada. Di kepolisian sudah ada 2 jenderal yang masuk. Kemudian di Kejaksaan Agung kan sudah disidik. Bahwa ada yang melakukan itu, ada si A, si B kan sudah sekarang jadi tersangka. Meskipun belum sampai seperti diharapkan masyarakat, seharusnya orang besar. Nanti kan lihat perkembangannya. Bang Karni, saya selalu percaya gini, kita ini dalam situasi sekarang ndak bisa berpura-pura, ndak bisa bohong gitu. Menyembunyikan ini, menyembuhkan itu kok sulit sekali ya kalau saya. Sekarang Anda berbohong, besok dibongkar orang. Kadang-kadang yang bongkar bukan orang luar, teman-teman dekat kita sendiri juga yang beritahu. Mereka kan merasa punya juga kan, masuk gitu. Wah, yang masuk ke sini kan orang-orang dalam juga yang beritahu gitu. Iya. Iya, jadi saya berharap pejabat-pejabat tuh jangan berbohong lah, besok akan ketahuan kalau bohong. Gitu. Baik Pak Menko. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih banyak. Salam sama teman-teman. Udah bergabung. Mari diminum dulu. Baik.